Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah akan memasuki saudara akhir dari bulan November dan Natal di gereja Happy Family Center akan diadakan di awal-awal. Tanggal 1 Desember merupakan Natal Ladies Happy Family yang akan diadakan di tempat ini jam 10. Ya, kami mengundang Jacqueline Selose dengan kesaksian dan suaranya yang luar biasa. Dan ada bintang tamu saudara spesial yaitu seorang anak yang bernama Kezia. Ya, boleh ditampilkan. Dia lahir saudara dengan kelainan tulang belakang ya. Tetapi bagaimana Tuhan membawa anak ini betul-betul saudara menjadi berkat yang luar biasa. Saya akan menyampaikan firman bersama Bapak nanti menyampaikan pesan Natal. Silakan boleh hadir, undangan nanti bisa diambil gratis dan bapak-bapak boleh hadir mendampingi istrinya. Jam 10 tanggal 1 di tempat ini. Dan untuk Natal umum di Grand City, saudara akan dilayani oleh Pak Hani dan saya juga. Kami mengundang gestar Sydney Mohede ya, beserta dengan tim pujian, tarian, melibatkan dari anak-anak Happy Family School, anak-anak Youth Happy Family Center, anak-anak muda Pro-X, ibu-ibu juga muda semuanya masuk sudah di dalam pujian, di dalam tarian ya, semua dipersembahkan bagi Tuhan termasuk Happy Family Choir. Silakan sudah bisa hadir juga gratis ya. Saudara mau bawa teman bisa memiliki undangan VIP, VVIP yang mungkin sudah enggak banyak lagi ya. Tapi saya anjurkan saudara hadir aja sebelum waktunya dan terbuka bagi siapa aja gratis saudara bisa hadir. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini sesuai dengan subtema yang diberikan Pak Hani sebagai gembala gereja Happy Family Center, Break the Yoke. Bagaimana kita mematahkan belenggu-belenggu kuk-kuk di dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir saudara bahwa hidup hanya bisa berbahagia jika bergelimang dengan uang, dengan harta. Namun kenyataannya banyak sekali yang sedang mengalami kehancuran dalam hidupnya di bidang yang lain. Mungkin dalam bidang keuangan enggak kurang ya, lebih-lebih. Tetapi saudara di rumah tangganya atau mungkin saudara di dalam kesehatan atau kesucian hidupnya kacau balau. Mengapa banyak orang sudah tidak bisa mengalami pertumbuhan rohaninya itu maksimal. Dirasa dalam hidupnya ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang rasa kering. Ada sesuatu yang rasa bahkan kosong. Walaupun ke gereja rasanya kosong. Perjalanan hidup mungkin tidak sedang mengalami tuntunan Tuhan. Firman Tuhan bicara ini saudara jalan sendiri. Itu sebabnya berapa banyak orang-orang yang sedang mengalami satu kehidupan yang diikat terbelenggu saudara. Dan sepertinya ada satu kekuatan yang kita tidak bisa hindari turun atas hidup kita. Itulah kutuk. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan tema The Entrance of Curse. Pintu masuk kutuk. Saya hari ini menyampaikan 2 penyebab aja. Saya akan sambung minggu yang akan datang. Kalau saudara bisa hadir silahkan. Kalau enggak sudah bisa lihat atau pesan CD khotbahnya atau lihat di website www.hfc.id. Mari kita melihat saudara, pintu masuk pertama kutuk di dalam kehidupan manusia adalah penyembahan berhala. Mari kita melihat itu di dalam Ulangan pasal 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan. Suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Bapak Ibu Saudara, dimulai dengan satu kata, terkutuklah.
Orang yang membuat patung, pahatan, patung tuangan. Ini menjadi satu kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca 10 perintah Allah, maka perintah yang pertama yang memiliki sanksi yang cukup berat. Ada tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Apakah itu mungkin saudara dewa-dewa yang mewakili matahari, bintang, bulan, langit, atau apapun. Atau yang dikatakan di bumi, di bawah, melihat pohon-pohon besar, atau yang menyerupai binatang-binatang yang kuat, binatang yang perkasa, bahkan binatang yang imajiner, atau dewa-dewi apapun, santa, santo, orang-orang kudus saudara, itu pun tidak boleh disembah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau diduakan. Sama seperti seorang istri, dia juga enggak mau diduakan. Seorang suami, dia juga enggak mau istrinya mencintai dia juga yang lain-lain. Dikatakan Allah adalah Allah yang cemburu demi kebaikan kita. Sebab kalau saudara menyembah Tuhan, pergi ke gereja, percaya Tuhan. Satu kaki saudara percaya Yesus. Tapi kaki yang lain saudara masih percaya juga dewa-dewi yang lain. Saudara masih pegang nabi-nabi yang lain. Saudara masih menyembah, punya ilah, keyakinan-keyakinan yang lain. Saudara seperti berdiri di atas dua perahu. Pada akhirnya kekuatan ini akan saling tarik-menarik. Dan firman Tuhan dengan jelas tegas berkata, terkutuklah. Dan dikatakan saudara akan membalas kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Jadi sanksinya ini saudara cukup berat. Kepada anak-anaknya, bahkan kepada keturunan yang ketiga, berarti cucunya, keturunan yang keempat, cicitnya, dan atas orang-orang yang membenci aku. Saudara, ini adalah pintu gerbang pertama yang seringkali tidak disadari. Ada orang-orang sudah kerja banting tulang luar biasa, tapi kok hasilnya kayak nggak ada. Coba saudara cek bagaimana apa yang dilakukan oleh orang tua kita, kakek nenek moyang kita. Kalau orang tua dan kakek nenek moyang kita adalah penyembah berhala, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus memutuskan ikatan dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, penting sekali ada doa memutuskan ikatan itu. Lalu kemudian kita datang merendahkan hati, kita memohonkan pengampunan dari Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 memberikan satu janji yang luar biasa. Jika kita mengaku dosa kita, ada satu pengakuan, tidak dianggap sepele. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya pernah melayani seorang pelayan Tuhan, saudara, di kota di luar Surabaya. Dia seorang majelis gereja, tetapi dia nggak bisa berdoa, nggak bisa baca Alkitab. Padahal sudah belasan tahun jadi majelis gereja. Cukup aneh juga. Sampai satu kali ketika saya diundang ke gereja tersebut, menyampaikan satu pelayanan saudara, luka-luka batin, pelepasan. Lalu kemudian istrinya berkata, "Pak, mungkin ini nih." Sampai suaminya nggak bisa berdoa, nggak bisa baca Alkitab. Dan kalau dengar firman ngantuk terus, heran sekali. Padahal tidur cukup ya, sehat badannya. Tapi begitu dengar firman mesti tidur. Ya,
Jadi saudara hati-hati juga kalau begitu dengar firman langsung tidur. Begitu amin bangun. Wah ya berarti ke gereja cuma ikut numpang tidur saudara ya. AC-nya dingin soalnya. Bapak Ibu sudah akhirnya suami istri ini datang kepada saya minta dilayani. Lalu saya berkata, Pak lalu apa yang Bapak lakukan? Kalau Bapak enggak berdoa, saya setiap malam meditasi. Itu sudah saya lakukan belasan tahun. Puluhan tahun, waduh saya kaget. Loh Pak, Bapak Kristen kok meditasi? Iya saya kalau enggak meditasi enggak bisa tidur. Waktu tanya-tanya ternyata dia dulu berguru. Dia punya guru, dia punya mantra dan sebagainya. Wah saya bilang Pak, Bapak harus melepaskan, memutuskan hubungan itu. Tapi nanti saya kalau melepaskan gimana gini, dia ada ketakutan. Saya bilang Pak, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak mau diduakan. Bapak harus pilih, ikut Tuhan Yesus atau yang lain. Oh saya mau percaya Yesus, saya mau masuk surga, saya mau diampuni dosa-dosanya. Berarti Bapak harus buang yang lain. Ya, akhirnya saudara dia mau untuk membuang itu. Saya sampai minta dia mengingat-ingat semuanya. Dia masih ingat semua mantra-mantranya, ya, guru-gurunya. Saya catat semua. Saya membimbing dia di dalam doa, dia minta ampun, harus putuskan sendiri. Ya, sebab dulu berguru kan tidak panggil saya kan, atas kemauannya sendiri. Jadi sekarang Bapak mau putus hubungan, Bapak ngomong sendiri. Saya mau putus hubungan dalam nama Yesus. Saya udah berdosa, Tuhan saya minta ampun. Waktu sudah diputuskan, disebut nama-namanya, gurunya, mantra-mantranya juga diputuskan. Saya berdoa, saya berkata Tuhan Yesus engkau dengar doa Bapak ini, pengakuannya. Iblis engkau juga dengar bahwa dia sudah tidak mau lagi ada hubungan. Diputuskan dalam nama Yesus, disahkan. Firman Tuhan berkata sudah dalam Matius 18 ayat 18 sampai 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Matius 18 konteksnya pengampunan. Ya, saya berkata, Pak Bapak udah minta ampun sama Tuhan. Apa yang diikat di bumi, di dunia ini terikat di surga. Apa yang dilepaskan di atas dunia ini terlepas di surga. Saudara-saudara sekalian, dan saya berdoa melepaskan damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan. Semua kutuk-kutuk diikat, dihancurkan dalam nama Yesus, gak ada hubungan lagi. Ajaib Bapak Ibu Saudara. Ya. Malamnya saudara saya dihubungi oleh istrinya. Waktu itu masih SMS ya, belum ada WhatsApp. Dia berkata puji Tuhan. Bu Agnes, untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, suami saya bisa memimpin doa, bisa membaca Alkitab, dan untuk pertama kalinya tidur, enggak lagi bermeditasi. Tidak berapa lama, sudah 3 bulan kemudian Bapak ini kan udah baca terus Alkitab, sudah bisa membawakan renungan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak seringkali pintu masuk itu belum kita tutup. Sehingga saudara masuk dari depan, iblis itu pencuri. Dia cari celah, oh, orang ini dulu pernah hubungan sama aku nih, pernah pergi ke peramal, pernah di Kwamia, pernah di Kwepang, pernah minum air segala macam, pernah ada ikatan, perjanjian. Hati-hati. Bapak Ibu tidak boleh anggap enteng begitu aja, harus diputuskan hubungan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara punya jimat-jimat, masih dibawa di dompet, masih ditaruh, mungkin saudara anggap itu sebagai satu keselamatan, kekuatan, kekuasaan, turun menurun. Itu juga sudah menjadi pintu masuk. Iblis seperti memiliki satu plafon di dalam kehidupan kita. Memiliki entrance untuk dia berkata, dia masih mau kok sama aku. Tetapi kalau saudara memutuskan benar-benar di dalam nama Tuhan Yesus, disitulah iblis nggak bisa apa-apa lagi. Ya. Jadi sudah ketika kita benar-benar memohonkan pengampunan. Setelah itu apa?
Jangan lagi saudara hidup di dalam tahayul. Mempercayai apa kata suhu, apa kata bintang, apa kata sio, apa kata ini. Mau ngawinin anak, cari hari dulu, cari waktu dulu. Mau buka toko, buka pabrik, buka usaha. Waduh, cari dulu tempatnya yang mana yang baik. Atur dulu waktunya. Bapak Ibu, itu semua adalah tipu daya iblis. Sehingga saudara itu memiliki pintu masuk untuk menguasai kehidupan kita. Mari kita melihat saudara apa yang Tuhan sungguh ajarkan kepada kita. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu Saudara, semua hari yang Tuhan ciptakan, hari yang baik. Amin. Semua tempat yang Tuhan berikan, tempat yang baik. Saya sudah pernah menyampaikan firman di tempat ini. Bagaimana ketika Ishak, saudara-saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 26, dia diusir oleh Raja Abimelekh, Raja Gerar. Karena dia diberkati Tuhan luar biasa, rajanya iri hati, dia mengungsi. Sampai ke lembah Gerar harus bikin kemah. Sudah enggak ada tempat dia untuk menabur karena tempatnya kering. Tetapi di situ ada sumur-sumur yang pernah digali oleh papanya Abraham. Begitu Abraham meninggal dunia, sumurnya langsung kering. Tetapi sudah ketika Ishak menggali sumur itu, keluar lagi airnya. Berarti bukan soal masalahnya, berarti masalahnya bukan soal tempatnya yang memberi keberuntungan. Tetapi siapa yang mengerjakannya. Amin. Itu sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kalau saudara hidup benar, hidup di jalan Tuhan, menutup semua celah-celah kutuk saudara dari kuasa kegelapan. Sudah akan menerima berkat yang sejati yang daripada Tuhan. Jauhi tahayul. Setelah saudara mengakui dosa, memutuskan, melepaskan semua ikatan-ikatan itu, maka rumah kehidupan kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau saudara tidak penuh dengan firman Tuhan, maka iblis akan datang dan melihat, rumahnya kok kosong ya, teratur rapi nih, kita masuk lagi aja. Coba kita lihat ini sudah di dalam Matius pasal 12, ayat 43 sampai ayat 45. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Rumah ini bicara hati kita, hidup kita. Saudara kalau dulu pernah diisi kuasa-kuasa kegelapan, sudah pernah pergi ke dukun, ke suhu, saudara diisi suruh minum air atau bersemedi atau apa aja, kasih jimat-jimat. Lalu setelah itu saudara putuskan, saudara buang itu di dalam nama Yesus, ya jangan asal buang gitu aja, dibakar dalam nama Yesus. Kalau perlu harus pakai hamba Tuhan, mendoakan, membakarnya. Bapak Ibu Saudara, setelah itu maka kita harus memenuhi rumah hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, di dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus dikatakan, iblis itu saudara setelah diusir malanglang buana, dia cari, waduh nggak ada nih tempat tinggal. Dia coba balik, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, mendapati rumahnya kok kosong. Ya, nggak ada firman, nggak ada orang yang nggak suka doa, nggak penuh Roh Kudus. Roh Kudus iya ini ya. Hidupnya saudara tidak di dalam kekudusan. Hidup rumah tangganya kacau, pornografi iya, selingkuh iya, nipu, bohong. Wah ini saudara tempat bersemayam iblis sangat senang sekali. Dikatakan apa yang terjadi saudara, maka pergilah ia, iblis mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 roh yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu harus ambil satu keputusan. Mau ikut yang mana?
Saya ingat saudara cerita mama saya yang lahir di Tiongkok. Kekristenan dimulai sudah dari engkong saya. Bagaimana ceritanya engkong saya yang orang Totok, saudara, bisa menjadi Kristen satu keluarga. Kalau saudara pergi ke kota Cirebon, ada banyak toko emas di sana ya. Hampir semua toko emas, khususnya yang lama-lama itu ya, semuanya Kristen. Saya menafsirkan saudara bahwa dulu pernah terjadi kebangunan rohani yang dibawa saudara oleh penginjil dari Tiongkok. Namanya John Sung. Ya, bukunya berjudul Si Obor Asia. Nah, saya mengira saudara, kira-kira karena John Sung datang ke Indonesia, turun ke tempat-tempat yang ada pantainya. Termasuk Surabaya, Cirebon juga ada pantainya. Dan disitulah sudah keluarga besar saya dilawat Tuhan. Ya. Dan bagaimana engkong saya pada akhirnya menerima Yesus. Dari seorang yang dari pekerjaannya saudara sudah tahulah dia menyembah apa. Engkong saya dulu membuka toko emas Cap Tua Pekong ya. Jadi udah gak usah cerita panjang lebar, kita udah tahu ya siapa yang disembahnya. Tetapi ketika pada suatu hari rumahnya kebakaran. Saudara, istrinya berarti emak saya itu dia sibuk sudah menggendong berhalanya ya, karena punya berhala-berhala, digendong supaya jangan kebakaran, sampai emak saya jatuh dan hampir mati, hampir terbakar karena kegencet sama berhala-berhalanya itu. Lalu engkong saya pada waktu lihat itu dia marah sekali. Ini istri saya hampir mati nih gotong berhala. Kalau berhala ini Allah, kenapa dia nggak hidupin istri saya? Di situ dia kayak orang terkejut ya. Melalui kata-katanya sendiri. Lalu kemudian sudah berhalanya itu ditinggal. Engkong saya menarik emak saya dan selamat. Dari situ saya percaya Tuhan seperti membuka jalan. Untuk engkong emak saya pada akhirnya boleh menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita memiliki satu pegangan. Tidak 2, 3, 4. Satu sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya iblis tidak mendapat tempat dalam kehidupan kita. Setelah semua ikatan-ikatan diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Saya lihat hari-hari ini orang ke gereja hampir sudah nggak ada yang bawa Alkitab. Ya, Alkitab bentuk beneran begini nih. Jarang. Berat Bu, tas saya nanti yang mahal ini kalau kena Alkitab. Apalagi yang laki, waduh bawa-bawa gede, males Bu. Ya, pakai gadget, wah ya. Kadang-kadang, wah kan sudah ada di LED. Nah, masalahnya apakah saudara membaca Alkitab itu setiap hari di rumah saudara? Di gereja aja belum tentu, saudara hanya cukup dengar aja. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup kita, pikiran kita, hati kita benar-benar saudara dipenuhi saudara oleh firman. Kalau baca aja enggak pernah. Apakah cukup makanan yang kita terima 1 minggu 1 kali di gereja untuk mewarnai hidup saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai anak-anak muda. Saudara bisa menjaga kekudusan kalau tidak dipenuhi dengan firman. Saudara sekalian, Tuhan mau kita bertekun di dalam membaca kitab suci. Setelah bertekun apa? Tidak terus untuk diri sendiri. Kita membangun orang lain. Kita mengajar orang lain. Jadi antara input dan output itu betul-betul seimbang. Bukankah itu hukum yang Tuhan berikan? Saudara tarik nafas, buang nafas. Jangan tarik terus, saudara coba. Wah gak bisa kan? Setelah tarik nafas harus kita juga melepaskan. Setelah kita terima baca firman, kita pun mau dipakai untuk membangun dan mengajar orang lain. Puji Tuhan, program Ayo Baca Alkitab yang dikoordinir saudara oleh Happy Family Center
Saya berdoa saudara sampai akhir tahun ini bisa mencapai 5.000 member. Sekarang ada 4.000 lebih ya, termasuk di dalamnya ada aba anak saudara, anak-anak SD membaca tiap hari 2 pasal. Sudah bisa bayangkan kalau suami, istri, orang tua, anak semua membaca Alkitab seperti apa. Itu akan memenuhi hati dan pikiran, pasti tidak mungkin sama hidup saudara. Saudara yang biasanya hanya menghabiskan waktu pulang kerja, nonton TV, sinetron, jalan-jalan, makan. Wah, ini belum baca Alkitab. Ya, pasti warna hidup saudara, keputusan-keputusan yang akan diambil, menghadapi masalah akan berbeda. Setelah membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara jangan lupa Tuhan mau kita juga berbicara kepada Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita berbicara kepada Tuhan, itulah kita berdoa. Firman Tuhan berkata 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Bukan berarti kita di rumah berdoa terus, tidak. Saudara bekerja, naik mobil, sedang setir mobil, naik motor, saudara sedang bicara dengan pelanggan, saudara dengan klien saudara. Mereka bicara, kita tetap berdoa, di dalam hati kita berdoa. Itu sebabnya penting sekali ketika saudara diberi karunia berdoa di dalam bahasa roh. Firman Tuhan berkata, roh berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seringkali sudah di dalam konseling, ketika saya mendengar konseli ini menyampaikan persoalan masalahnya, saya berdoa di dalam hati, berdoa dengan bahasa roh. Dan tidak jarang Tuhan memberikan saudara karunia menafsirkan, membedakan. Ya, bisa rasa, oh ini ngomongnya enggak benar. Ini lagi bohong ini. Bisa saudara, karena roh itu adalah roh yang kebenaran, roh yang hidup. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasa. Kalau saudara sebagai pengusaha, pedagang, pemuda-pemudi Kristen dipenuhi Roh Kudus, berdoa senantiasa di dalam roh, akan banyak hal-hal rahasia yang Tuhan bukakan. Yesus sendiri mengajarkan Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu, hari-hari ini Indonesia sedang mengalami ujian yang cukup berat. Khususnya di dalam menentukan kepemimpinan saudara yang ada di Jakarta. Demo dan juga isu-isu demo yang akan datang. Terus terang saudara membawa banyak orang memiliki ketakutan. Tetapi sudah sebagai ganti ketakutan yang tidak menghasilkan apa-apa. Lebih banyak menghasilkan kerugian. Membuat kita takut kerja, takut begini, takut begitu. Firman Tuhan mengajari kita untuk berdoa. Kemana saja aku tetapkan kamu, dimanapun engkau berada. Yeremia pasal 29. Berdoalah untuk negeri itu. Sebab kesejahteraan negeri atau kota itu akan menjadi kesejahteraan kita. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara setiap hari memiliki saudara sekalian menyisipkan berdoa untuk bangsa dan negara kita? Penting sekali. Firman Tuhan memberikan perintah saudara untuk kita berdoa bagi pemerintah di atas kita. Sebab Bapak Ibu, jika kita mendoakannya, maka sungguh-sungguh Tuhan sendiri juga yang akan menyatakan kedaulatannya. Tidak bisa diubahkan oleh siapapun. Saya akan bacakan 1 Timotius 2. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Amin. Kita bisa berdoa saudara. Kita doa benar-benar. Saya berdoa berlaksa-laksa malaikat surga. Boleh Tuhan turunkan
membawa keamanan, membentengi, memagari bangsa dan negara kita. Sehingga tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi kekacauan. Tetapi sungguh melepaskan damai sejahtera, ketenangan. Siapa yang Tuhan sudah tetapkan diangkat, tidak akan ada yang bisa menurunkannya. Dia berdaulat. Amin saudara. Kita enggak usah takut. Karena sudah sekalian Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sudah bisa membaca begitu banyak contoh. Seperti Daniel, seperti Yusuf. Yusuf walaupun harus masuk penjara, sudah dia menjalani itu. Tapi begitu keluar penjara, dia menjadi penguasa. Yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga mau memenuhkan kehidupan kita dengan Roh Kudus. Karena ada banyak persoalan, kita tidak bisa selesaikan dengan cara kita sendiri. 2 minggu lalu saya berkhotbah. Apa yang membuat saudara kita terkutuk ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan orang lain. Dan hati kita menjauh dari Tuhan. Tetapi jika kita benar-benar dipimpin, dipenuhi Roh Kudus. Iblis tidak mungkin masuk, menerobos, tidak mungkin. Hidup kita akan dipagari, cara berpikir kita, hati kita dilindungi saudara oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah bagian yang pertama. The entrance of curse adalah penyembahan berhala. Jangan ada ilah lain. Mungkin sebagian saudara udah tidak lagi punya keyakinan yang lain, dewa, dewi atau yang lain. Tetapi ilah itu juga bisa berupa anak saudara, pekerjaan saudara, pasangan hidup. Waduh, lebih dari Tuhan ya. Atau minggu lalu saya dengar seorang ibu bersaksi, ternyata anjingnya jadi ilah. Wah ya, saudara, anaknya tidak tidur seranjang dengan dia, anjingnya tidur seranjang dengan dia. Waktu anjingnya sakit, wah jantungnya kayak copot. Dan Tuhan bicara, itu ilahmu. Waduh, saya kaget juga. Saya juga penyayang binatang saudara ya. Tapi rasanya enggak sampai segitunya. Jadi saudara, ilah itu bisa macam-macam. Dan Tuhan mau tidak ada ilah lain. Tuhan mau saudara, Allahnya adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sekarang kita lihat saudara, hal yang kedua yang bisa menjadi pintu masuk kutuk datang dalam hidup kita. Mari kembali kita melihat di dalam Ulangan pasal 27. Kalau tadi ayat 16, sekarang ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Rupanya saudara, pintu masuk kedua kutuk adalah ketika orang tidak menghormati otoritas. Yang pertama saudara, itulah otoritas orang tua. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang tua baik. Ada orang tua yang suka memaki-maki juga. Ada orang tua yang suka mengutuki juga, suka membedakan kasih, suka membanding-bandingkan, ada. Tetapi saudara, firman Tuhan tetap memberikan perintah untuk anak-anak melakukan bagiannya. Saya bacakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Wah, penting ya. Bukan sepele, penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Bapak Ibu Saudara, dari hasil pengalaman saya konseling, saya sering menerima bagaimana orang tua yang merasa dibuang oleh anak-anaknya. Tidak diperhatikan, apalagi kalau anaknya udah kaya. Anaknya rasa lebih pinter, udah bisa punya perusahaan sendiri. Orang tua seringkali dilalaikan, diabaikan. Tidak jarang saya juga melihat dan mendengar sendiri. Anak-anak membentak-bentak orang tua. Mencaci maki orang tua. Tidak respek, bersikap kurang ajar. Berapa banyak suami-suami membiarkan
anak-anaknya memarahi ibunya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang tidak benar. Seharusnya seorang kepala rumah tangga, seorang suami, dia dapat memberikan teladan bagaimana istrinya yang adalah satu daging dengan dirinya dikasihi, dihargai. Saudara-saudara sekalian, kalau suaminya suka bentak-bentak istrinya, anaknya bilang, oh gitu ya, papa sendiri suka bentak-bentak mama, aku juga. Wah sudah, Bapak Ibu. Itu sebabnya ini menjadi satu mata rantai yang akhirnya tidak terputus. Demikian juga ada sebagian istri-istri membentak-bentak suami. Saya juga pernah lihat seorang istri pukul suaminya di depan umum. Saya kaget benar saudara. Bahkan dia melayan tuh, goblok kamu. Aduh, saya pikir kok enggak malu ini ya. Tapi ya mungkin itu sudah kebiasaan. Coba bayangkanlah kalau anaknya melihat saudara, mamanya memarahi, memaki-maki bapaknya. Bagaimana anak bisa respect kepada papanya yang adalah kepala rumah tangga. Kalau sudah kepala rumah tangga, di dalam satu rumah tangga, sistem ini kacau. Bapak Ibu, itu menjadi salah satu penyebab kutuk. Kehancuran, tidak ada kebahagiaan. Karena ada sistem-sistem peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan dilanggar. Alangkah indahnya ketika seorang suami mengasihi istrinya. Berkata lembut terhadap istrinya. Dia memberi teladan saudara kepada anaknya untuk menghargai ibunya. Kalau anaknya berani bentak-bentak, saudara harus marahi anak. Demikian juga sebaliknya ketika seorang istri menghargai, respect, menghormati suaminya. Tidak memaki-maki, memarahi, walaupun mungkin suaminya tidak sempurna. Saudara, seorang ibu memberi contoh anak-anaknya how to respect their father. Menghormati papanya. Saya tidak percaya kalau sudah sekalian suami istri saling menghargai, saling menghormati, tidak saling memaki, tidak saling teriak-teriak, ya. Lalu kemudian anak-anaknya kurang ajar, saya nggak percaya. Tetapi kalau antara suami istri sendiri sering konflik, sering perang adu mulut, ya jangan salahkan. Kalau anak-anak pun sulit menghormati orang tuanya. Hari ini sudah kita melihat satu kebenaran firman. Bahwa ternyata ini menjadi salah satu pintu masuk kutuk di dalam kehidupan kita. Tuhan sampai memberikan satu janji. Kalau kamu menghormati orang tuamu, kamu akan panjang umur, kamu akan bahagia. Amin saudara. Saya mempercayai kebenaran ini bukan hanya terjadi dalam keluarga. Tetapi juga dalam keluarga rohani yang disebut gereja. Itu sebabnya ketika gereja ini berdiri 1 tahun setelah itu, ada satu ibadah orang tua. Pak Hani kasih nama Senior Club di atas 55 tahun. Wah, saya udah Senior Club ini saudara ya. Bapak Ibu Saudara, di sini kalau ada orang tua usia sudah di atas 55, ada baiknya saudara ikut ibadah Senior Club. Setiap hari Jumat pertama di Embong Sawo jam 3:30. Saudara, ibadah ini sangat unik ya. Musiknya enggak kayak ini ya, tapi musiknya lebih sederhana, lebih enggak keras. Khotbahnya juga ya lebih sebentar, ibadahnya lebih singkat. Dan saudara, istimewanya ibadah dimulai 3:30. Opa oma sudah datang jam 12. Jam 12, jam 1, setengah 2, di situ sudah mereka udah ngerumpi, duduk-duduk, waduh ya. Saudara kita yang masih muda-muda seringkali datang ibadah, ibadahnya jam 11, setengah 12, saudara masih bilang, untung kita belum telat. Waduh, malu sudah sama opa oma, ibadah 3:30, itu jam 3 penuh sudah tempatnya sama opa oma. Ya, mereka sudah diulang tahunin. Kalau ulang tahun, siapa yang ulang tahun? Angkat tangan. Nah kalau gini saya jamin, siapa ulang tahun? Gak ada yang berani. Siapa yang baru? Gak ada. Aduh tangan mahal sekali. Wah kalau opa oma rebutan, siapa baru? Saya. Siapa mau hadiah? Saya. Waduh ya. Ya orang tua itu kan kayak anak kecil lagi.
Tapi berapa banyak saudara anak-anak tidak respect. Apalagi kalau orang tuanya Meyu Chen. Wah udah gak punya uang, sakit-sakitan, lemah. Waduh ya. Saya dulu ketemu sama orang tua yang biasanya rajin senior club. Saya bilang, loh Ai kok udah lama gak pernah. Anak saya gak mau nganter. Aduh saya kasihan sekali. Dulu perginya sudah barengan sama mama saya waktu mama saya masih hidup. Selalu jemput kan ada supir. Tapi begitu mama saya meninggal, saya, loh Ai kemana? Anak saya lu gak mau nganter padahal punya mobil. Coba, mobilnya lebih dibela kasih untuk anaknya. Anaknya 2, mobilnya 2. 1 antar les sebelah sana, 1 antar les sebelah sana. Antar mama papanya, gak bisa udah jangan repotin. Waduh. Coba sih saudara bayangkan orang tua, coba udah gak kerja apalagi kalau Meyu Chen lemah. Di rumah lihat TV, kadang-kadang bukan lihat TV liatin dia. Bener gak sudah? Gak ada temen bicara, ya makan berantakan dimarahi. Mama lu makan kemana-mana jorok sekali. Nah, saudara nggak inget dulu waktu kecil makan berantakan kemana-mana. Ya, apa dimarahi sama orang tua? Kan tidak. Dengan sabar saudara ya disuapin. Saudara mau nyuapin orang tua? Menuntun orang tua, ayo cepat. Orang tua dimarahi. Sakit terus, siapa yang minta saudara? Kalau bisa tuh ya sehat. Aduh saudara ini dari hati saya. Saudara kalau masih punya orang tua, hargai. Nanti kalau udah mati nangis-nangis di kuburan nangis-nangis. Aduh telat. Saudara mau berbakti, berbaktilah waktu mereka hidup. Kasih buah jangan di kuburan udah mati. Pak aku bawain buah, aduh percuma saudara. Gak bisa makan lagi. Waktu masih hidup saudara sayangilah. Amin. Wah nanti nangis dah di sini ya. Hormati orang tua supaya panjang umur dan hidupmu bahagia. Amin. Saya rindu saudara di tempat ini. Lihat orang tua hidupnya gak lama lagi. Anterin ke gereja. Senior club. Ya Pak saya anterin. Tungguin kalau boleh ya saudara. Supaya apa? Supaya mereka mendapat makanan rohani. Supaya mereka punya teman-teman seusianya. Benar-benar saudara. Ada yang datang pakai kursi roda. Ada yang datang saudara pakai tongkat. Ya rata-rata saudara mereka udah pakai pempes semuanya. Ya karena kencingnya bisa kapan aja kan. Tetapi sudah mereka butuh firman Tuhan. Mereka butuh sudah rumah yang kekal di surga. Siapa yang bisa membawa, mendampinginya, mengasihi, melayani anak-anaknya. Amin. Cucu-cucunya. Biarlah kita berbakti selama mereka masih hidup. Saudara firman Tuhan memberi sanksi sangat keras. Jika kita tidak menghormati. Jika kita mengutuki ayah dan ibu kita. Coba lihat Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya? Pelitanya akan padam pada waktu gelap. Saudara waktu gelap itu bicara persoalan hidup. Saudara lagi ada persoalan, butuh terang ini, butuh pertolongan, padam. Ini suara firman Tuhan. Saudara mengutuki ayah ibu. Kita merasa orang tua kita ini merepotkan kita. Kita gak mau keluar uang untuk pengobatannya, untuk boleh memelihara hidupnya. Hati-hati. Siapa mengutuki ayah dan ibunya, dikatakan saudara, dia akan melihat pelitanya padam pada waktu gelap. Yesus sendiri berkata, Matius 15 ayat 4, Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Saya percaya hukuman mati ini bukan mati jasmaninya, tapi mungkin mati usahanya, mati kebahagiaan rumah tangganya, mati kesempatan-kesempatan dan yang lain. Tuhan mau betul-betul sudah kita menghormati mereka. Siapa merampasi ayah dan ibunya, Amsal 28 ayat 24. Menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Saudara punya orang tua yang sudah masuk pikun-pikun ya. Diam-diam saudara padahal itu rumah harusnya rumah warisan yang harus dibagi anaknya ada 2, 3, 4 atau berapa. Tapi karena sudah tinggal di rumah itu, wah mumpung papanya pikun. Papa tanda tangan, Pak tanda tangan. Udah dibalik nama, jadi milik dia.
Saya kok tahu? Tahu sudah, ini konseling soalnya. Aduh Bu, itu rumah warisan. Ditanya, mana suratnya? Nggak tahu, hilang. Waduh. Saudara pikir saudara bisa bahagia ya ketika merampasi. Ini firman Tuhan berkata, merampasi ayah dan ibunya. Merampasi hak itu bukan punya saudara semata-mata, saudara masih punya saudara yang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, itu adalah satu pelanggaran. Dan saudara dikatakan kawan dari si perusak. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan mau betul-betul kita menghargai otoritas di tengah keluarga. Orang tua bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah itu adalah suami. Itu sebabnya cari suami jangan sembarangan, jangan cuma ganteng, kaya, waduh ya. Suaminya kaya, ganteng tapi wedoan gimana sudah? Sulit sekali untuk kita bisa tunduk ya seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Otoritas juga bicara pimpinan. Saudara punya pimpinan di tempat pekerjaan, saudara punya pimpinan di tempat ibadah, gereja. Saudara Asir di tempat ini punya pimpinan, ada koordinator. Apakah saudara respect atau saudara nggak anggap? Nggak anggap, hati-hati. Firman Tuhan mengajari kita respect our leader. Saya belajar saudara bagaimana to respect our leader dari seorang yang bernama Daud. Bagaimana dia tetap menghormati Saul walaupun Saul ini enggak layak lagi dihormati. Dia iri hati, dengki, ingin membunuh Daud. Tapi Daud berkali-kali dikasih kesempatan untuk membalas, membunuh Saul. Dia enggak mau. Dia berkata, aku tidak mau mengusik hamba yang diurapi. Buat Daud sudah, Saul tetap adalah leader, pimpinannya, seniornya, jelek, enggak jelek, dia pimpinannya. Kalau Tuhan mau balas, tangan Tuhan sendiri, bukan aku. Wah, luar biasa. Apakah saudara menghargai pemimpin atau ngerasani pemimpin? Hobinya ngerasani hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan ini hati-hati sudah. Ya, saya berharap saya juga jangan dirasani sudah ya. Ya, kalau saudara lihat ada kekeliruan, kesalahan yang saya dan suami lakukan, firman Tuhan kasih caranya. Datangi dengan penuh kasih, 4 mata. Bukan dirasani, diomong di belakang. Oh gini-gini kayaknya begitu, hati-hati. Saya enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau saya adalah biji mata Tuhan, saudara berhadapan sama yang punya biji matanya. Amin. Saudara kalau dicolok biji matanya, ya, yang membelakan bukan biji matanya lalu keluar, enggak perlu. Yang membela adalah yang punya biji mata. Enak-enak kamu colok-colok saya. Kalau saya adalah biji mata Tuhan, hamba-hamba Tuhan adalah biji matanya. Jangan mengusik. Ada kesalahan, kekeliruan, sudah rasa benar enggak benar ini? Tanya aja. Daripada saudara menerima sesuatu yang buruk. Saudara jelas-jelas melihat ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Firman Tuhan berkata apa? 7 kali hambaku jatuh, aku yang bangunin. Amin. Bagian kita mendoakan. Mendoakan. Kalau Roh Kudus menggerakkan saudara untuk bicara, menasehati, datang baik-baik, berbicara. Hamba Tuhan juga manusia saudara. Dia juga mau kalau saudara berbicara. Kalau dia nggak mau terima, sudah kita berhenti tidak membicarakan di luar. Itulah respect. Firman Tuhan sudah mengajari kita. Coba kita lihat bagaimana kata-kata dari yang berotoritas. Saya tutup ini dengan contoh seorang yang bernama Yosua. Waktu Yosua sudah sekalian betul-betul taat terhadap perintah Tuhan sampai tembok Yeriko hancur. Kota itu menjadi kota yang terkutuk. Lalu kemudian sudah lihat apa yang dilakukan oleh Yosua. Yosua pasal 6 ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Artinya apa? Enggak boleh dibangun lagi, udah kota ini udah terkutuk. Tetapi saudara, berapa tahun setelah itu kita baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 34.
pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Ya, udah bilang jangan, dia bangun kembali. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, persis seperti yang dikatakan oleh Yosua. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. 2 entrances, 2 pintu masuk menuju kutuk. Penyembahan berhala, mari kita memeriksa, menguji introspeksi. Apakah ada ilah lain, ada pegangan lain. Aku gak bisa fokus benar-benar hanya mengatakan Yesus Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita benar-benar membenahi hidup kita. Yang kedua, apakah kita betul-betul respect our authority. Kita menghormati orang tua kita. Pemimpin-pemimpin di atas kita, pemerintah di atas kita, di gereja, di perusahaan. Mari kita belajar saudara, menerapkan itu. Sehingga dengan demikian tidak perlu ada kutuk yang masuk karena kesalahan kita sendiri. Tetapi yang ada dalam hidup kita adalah keluar masuknya. Firman Tuhan menjanjikan kita akan melihat berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.